Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih dalam Kristus. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Sekalipun saat ini kita masih ada di rumah kita masing-masing, kita belum dapat berhimpun bersama di rumah Tuhan. Namun biarlah Tuhan yang akan satukan roh kita. Tuhan yang akan menyatukan kita semua dalam pujian penyembahan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Mari kita undang Roh Kudus untuk ada di tengah-tengah kita. Kita nyanyikan Roh yang hidup mengalir dalam roh. Jiwaku berenang
sembah Dia dalam nama kita dan diiringi dengan ucapan syukur. Jangan kita bersyukur karena keadaan kita baik. Jangan kita bersyukur hanya karena ketika Tuhan memberkati kita. Namun Tuhan ingin kita melangkah terlebih dahulu, menaikkan doa-doa kita dengan ucapan syukur. Karena di dalam ucapan syukur ini
keadaan tidak kunjung berhenti. Sekarang pemerintah sudah mengumumkan supaya kita berdamai dengan corona. Marilah kita senantiasa mengucap syukur. Apapun keadaan kita, sekalipun persoalan demi persoalan masih belum berhenti di dalam kehidupan kita. Namun, biarlah senantiasa kita anak-anak Tuhan, kita mengucap syukur dan kita bersukacita ketika kita mengikut Tuhan. Kita katakan saja ini, aku derek Gusti. Apapun keadaan kita, apapun persoalan kita, suka atau duka, selamanya kita akan tetap mengikut Tuhan. bagi kemuliaan nama Tuhan.
Biarlah Tuhan boleh senang atas segala puji-pujian kita dan penyembahan kita. Dan mari kita persiapkan hati kita. Saat ini kita tenangkan hati kita. Kita rasakan kasih kuasa Tuhan. Kita rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kita rasakan kuasa. Kiranya kuasa Tuhan membuka hati kita, membuka pikiran kita, untuk kita bersiap menerima taburan firman Tuhan. Kurasakan kasih Tuhan. Kurasakan kasih Tuhan.
Mari Bapa, berbicara kepada setiap kami pada pagi hari ini. Engkau melawat umat-Mu, Engkau mengurapi hamba-Mu, agar hamba-Mu dapat menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Yesus. Jamah setiap hari, semua yang mendengar firman-Mu, Engkau memberikan pengurapan kepada mereka, agar mereka dapat sungguh-sungguh memahami setiap kebenaran firman. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap Tuhan. Kami buka hati kami dan kami sambut firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Dan Tuhan memberkati saudara yang mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, Saudara, pada pagi hari ini kita bersama-sama akan memahami tentang ucapan. Ada banyak orang-orang yang suka asal ngomong, dan yang lebih dikenal namanya omdo. Omdo ini terkenal di seluruh Indonesia karena dia suka omong doang. Pokoknya ngomong apa saja, nggak peduli omongannya itu berguna atau nggak berguna. Dan pada pagi hari ini saya mengajak saudara untuk memahami kebenaran firman Tuhan tentang ucapan. Apa yang kita ucapkan itu akan terjadi. Apakah itu ucapan baik, berkat, atau buruk, atau kutuk. Kita kadang-kadang kita memahami dan kita baru berkata, loh, kenapa? Oh begitu. Kalau seandainya saya mengerti dulu, saya tidak akan mengucapkan kata-kata itu. Tapi terlambat, nasi sudah menjadi bubur. Dan kita baru berkata, kalau seandainya aku bisa memutar waktu terbalik, mengulang kembali masa yang lalu, aku pasti akan ngomong yang baik-baik. Bapak, Ibu, Saudara, apakah saudara tahu bahwa apa yang kita ucapkan, jika kita mengucapkan berkat, maka ucapan berkat itu akan mematahkan ku yang ada atas diri seseorang dan mematahkan setiap kutuk. Sebaliknya, jika kita berbicara negatif, kasar, makian, dan kutuk, maka itu benar akan terjadi. Kata permulaan berkat itu kita dapatkan ketika Yesus berkata, sudah selesai, di atas kayu salib. Saat-saat terakhir dia ada di dunia, dia di atas salib seolah-olah tidak berdaya, dan dia berkata, sudah selesai. Dan saat itu tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Apa itu artinya? Itu artinya surga dan bumi terhubung. Anugerah, kemurahan,
Dan kebaikan Tuhan mengalir dengan luar biasa. Pada masa Perjanjian Lama, yang boleh berhubungan dengan Allah hanya imam. Tapi dalam Perjanjian Baru, semua umat yang percaya kepada Yesus, Dia adalah imam, bisa langsung berhubungan dengan Bapa di surga, bisa langsung ngomong-ngomong. Dan saudara perlu tahu, Tuhan sedang berbicara untuk semua umat yang percaya. Perkataan harus dijaga. Kenapa? Karena ucapan berkat akan terjadi berkat, ucapan kutuk akan terjadi kutuk. Kadang-kadang satu hal yang terjadi, ada banyak orang percaya yang kadang-kadang masih tertuduh dengan dosa yang pernah kita perbuat. Dengan dosa yang pernah kita perbuat, kita mulai tertuduh. Iblis mulai menuduh seseorang. Iblis mulai menuduh dan berkata, lihat, kamu telah berbuat dosa dan Tuhan tidak dengar doamu. Engkau telah berbuat dosa dan Tuhan jauh darimu. Tuduhan-tuduhan iblis ini membuat seseorang merasa bahwa dirinya tidak layak untuk bertemu dengan Tuhan. Hal-hal inilah yang perlu kita pahami pada pagi hari ini, agar saudara dapat memahami bahwa saudara dan saya sudah diampuni dosanya dan dosa kita sudah ditebus di atas kayu salib. Karena itu mari kita akan bersama-sama mempelajari hal ini. Tapi sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca dalam Injil Matius pasal 12 ayat 33 sampai ayat 37. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada orang percaya, kalau engkau berkata tentang pohon itu baik, dia akan baik. Tapi kalau engkau berkata pohon ini tidak baik, pohon itu jadi tidak baik. Apa itu? Ini sedang berbicara tentang berkat atau kutuk. Bahkan pohon pun diberkati, dia berbuah dengan baik. Dan ketika dia dikutuk, menjadi terkutuk dan tidak berbuah. Waktu Yesus suatu saat berjalan, dia melihat pohon ara yang sudah 3 tahun tidak berbuah. Lalu dia berkata, kenapa engkau pohon ara ada di tempat ini? Untuk apa engkau ada di tempat ini? Apa gunanya? Lebih baik engkau mati. Dan tiba-tiba pohon itu kering, mati. Itu adalah pelajaran yang Yesus ajarkan kepada muridnya. Dan dia berbicara tentang iman. Ayat 34, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang
harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Yesus mengajarkan tentang ucapan. Dan Yesus sedang berbicara tentang apa? Perbendaharaan hati. Orang yang hatinya baik, dia akan mengeluarkan kata-kata yang baik. Orang yang hatinya jahat mengeluarkan kata-kata yang jahat. Dan Yesus sedang mengajarkan tentang ucapan, perkataan. Nah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar 3 ucapan berkat yang perlu saudara dan saya ucapkan. 3 ucapan berkat yang perlu saudara dan saya ucapkan. Ucapan berkat yang pertama, saudara dengar baik-baik. Kristus telah mati dan bangkit untuk saya. Kristus telah mati dan bangkit untuk saya. Apa artinya? Karena kematian dan kebangkitan Yesus itu adalah hal yang paling mendasar tentang keselamatan. Kalau Yesus tidak mati dan bangkit, sia-sia iman kita. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu, iman kamu. Yang pertama adalah Kristus mati dan bangkit buat saya. Kristus telah mati dan bangkit untuk saya, sehingga saya telah diselamatkan. Iblis boleh ngomong apa aja lah, setan boleh ngomong apa saja, tetapi satu hal, kalau engkau percaya dengan iman, Kristus telah mati dan bangkit buat saudara dan saya, kita telah diselamatkan. Kita sudah dipindahkan dari maut ke dalam hidup, dari kerajaan neraka ke dalam kerajaan surga. Itu sebabnya saudara dan saya sekarang adalah warga kerajaan surga. Bukan lagi warga kerajaan maut, bukan lagi warga kerajaan neraka, tapi warga kerajaan surga. Dan Yesus pernah berkata dalam Injil Yohanes pertama ayat 12, setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia akan disebut anak-anak Allah. Setelah sekarang menjadi warga kerajaan surga, menjadi anak Allah yang punya hak waris kerajaan surga. Ini adalah berita yang paling berharga buat saudara dan saya. Dalam Injil Matius 28, maafkan saya. Injil Matius 28 ayat 18, Yesus berkata demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yesus berkata, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu dia punya hak, wewenang untuk membuat saudara, membawa saudara masuk surga. Dan sebelum dia naik ke surga, Yesus berkata, aku akan kembali kepada Bapa. Dan di sana aku akan menyediakan tempat bagimu. Aku menyediakan tempat bagimu.
Dan kalau rumahmu sudah jadi, aku akan datang kepadamu dan kamu akan kubawa masuk ke rumah di surga. Ini adalah pernyataan yang pertama. Saudara, jangan lagi mudah diintimidasi oleh iblis. Iblis boleh berkata apa saja. Iblis akan mengintimidasi saudara. Tapi setiap saudara dan saya, kalau kita percaya Tuhan sudah mati dan bangkit bagiku, kita ini adalah ahli waris kerajaan surga. Kita sudah dibenarkan bukan karena kita benar, tapi karena kematian Yesus itu memperdamaikan kita dengan Bapa. Kita sekarang sudah punya hak, sudah damai dengan Bapa. Itu sebabnya hal yang pertama adalah saudara harus meyakini bahwa saudara dan saya sudah dipindah dari maut ke dalam hidup. Perkataan atau ucapan yang kedua, ucapan berkat yang kedua, Tuhan sendiri yang menuntun aku, bukan orang lain, bukan manusia. Manusia itu mungkin bisa mengarahkan saudara, bisa menjadi penasehat, bisa menjadi sahabat. Mungkin dia mengingatkan, menyadarkan, tapi yang menuntun hidup saudara, Yesus sendiri, Tuhan sendiri yang menuntun. Di dalam Ulangan pasal 32 ayat yang ke-11 sampai 13, demikian firman Tuhan. Laksana Raja Wali memboyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepalanya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada ilah asing menyertai dia. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Firman Tuhan katakan di sini, Tuhan menuntun saudara dan saya seperti induk Raja Wali yang mendidik, membimbing anak-anaknya. Bagaimana caranya induk Raja Wali ini membimbing, menuntun, mendidik anaknya? Ketika anaknya lahir, kemudian induk ini tiap hari menjaga, dia ditaruh di tempat yang tinggi di atas bukit, dibuatkan sarang, lalu anak ini tinggal menunggu bundanya, induknya berterbangan cari makanan, lalu kembali membawa makanan menyuapi dia. Tapi akan tiba suatu saat nanti, ketika anak Raja Wali ini sudah mulai bertumbuh, mulai beranjak, mulai semakin besar, dan tiba saatnya induk Raja Wali ini akan mendidik anaknya. Kehebatan Raja Wali adalah terbang. Apa hebatnya? Burung-burung yang lain juga bisa terbang. Bukankah sama? Tapi saudara perlu dengar hal ini. Raja Wali ketika dia terbang, dia justru tidak takut dengan badai. Ketika burung-burung yang lain ada badai, mereka terbang lari, mereka sembunyi, mereka masuk dalam sarangnya. Tapi Raja Wali enggak. Justru ketika ada badai, Raja Wali malah terbang tinggi. Dan dia gunakan badai itu untuk apa?
untuk dia bisa mengepakkan sayapnya, dan dia tidak perlu gunakan tenaganya, dia gunakan badai, angin yang bertiup dengan kencang, membuat dia terbang lebih tinggi. Dan tidak hanya itu saja, tidak semua burung dan burung-burung yang lain, kalau ada matahari, dia berani menatap matahari. Raja Wali, dia berani menatap matahari. Ketika matahari bersinar dengan terang, bahkan kita manusia pun, ketika ada matahari di satu tempat, kita tidak pernah lihat matahari itu dengan mata telanjang. Mungkin kita gunakan kacamata hitam atau teropong untuk supaya dengan teropong ini untuk melindungi mata kita, selaput kornea mata kita. Tapi Raja Wali enggak, dia berani menatap matahari. Rupanya dia punya selaput kornea mata. Ketika dia lihat matahari, selaput kornea matanya itu mampu melindungi dari panas, dari cahaya, dari terangnya matahari. Ini kehebatan kelebihan dari Raja Wali. Dan setiap Raja Wali untuk bisa mencapai kehebatan seperti ini dididik oleh gurunya. Siapa gurunya? Induknya. Karena itu ketika tiba saatnya anak Raja Wali ini mulai beranjak dewasa, maka hal pertama yang diperbuat oleh induknya adalah dirusak sarangnya. Sarang yang dibuat oleh induknya sekarang dirusak sendiri. Kita mungkin berkata, alangkah kejamnya. Kalau kita tidak memahami tentang sifat Raja Wali, kalau kita tidak memahami cara mendidik induk Raja Wali, kita akan berkata, oh, induk itu sangat kejam. Kenapa harus merusak sarang itu? Bukankah itu masih dipergunakan, masih dibutuhkan oleh anak-anak Raja Wali? Tapi induk ini merusak. Apa tujuannya? Tujuan utama adalah, hai anak-anak, tiba saatnya engkau harus dilatih, engkau harus berlatih, engkau harus dididik untuk bisa terbang. Engkau tidak akan terbang selama engkau tetap ada di sarang itu. Engkau hanya ingin menikmati makanan minuman dari induk itu. Engkau hanya tinggal menikmati. Tapi ini saatnya aku harus didik engkau bisa belajar terbang sendiri. Aku akan didik engkau untuk supaya engkau bisa mampu mengendalikan badai. Dan tiba saatnya engkau berani menatap matahari. Dan itu perlu dilatih. Maka setelah dirusak, apa yang dilakukan oleh induk Raja Wali ini? Tiba-tiba anak Raja Wali yang sarangnya sudah dirusak, tiba-tiba ditendang oleh cakar, kaki, tangan dari Raja Wali induk ini. Dan secara otomatis anaknya ada di udara sendirian, dia belum bisa terbang. Tapi induk Raja Wali hanya melihat anak Raja Wali mulai kepak-kepakan sayapnya, mulai berjuang bagaimana dia bisa terbang. Dan mungkin dia berkata, Mama, kenapa engkau begitu kejam? Bukankah ada banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, seringkali berkata, Tuhan, kenapa engkau kejam? Kenapa engkau izinkan masalah ini terjadi dalam hidupku? Kenapa Tuhan begitu berat, aku tidak mampu mengatasinya? Dan saat-saat ini ada begitu banyak
apakah itu hamba Tuhan, jemaat Tuhan, orang-orang percaya. Mereka berkata, sampai kapan Tuhan corona ini? Sampai kapan Tuhan? Kenapa demikian? Dan banyak hal keluhan, bahkan ada yang caci maki, yang saling menyalahkan terjadi. Itu seperti anak Raja Wali ini. Ketika dia dididik, dirusak sarangnya, dihancurkan sarangnya, ditendang ke udara sendirian, seolah-olah tidak berdaya, dan dia berkata, mati, nggak mungkin aku bisa terbang, sayapku masih lemah. Tapi dengan diam-diam, induk Raja Wali ini terus menatap dengan matanya yang sangat tajam. Dan saya perlu tahu, mata Raja Wali dia tidak hanya sekedar mampu memandang matahari, tapi dia punya penglihatan yang tajam sangat jauh dan terbang dengan kecepatan tinggi. Ketika anak Raja Wali ini sudah mulai terus jatuh, mengepak-epakkan sayapnya dan hampir jatuh ke tanah, tiba-tiba induk Raja Wali dengan kecepatan terbang yang tinggi, dia langsung menyambar anak ini dan membawa kembali ke udara. Dan anak berkata, oh mama, ternyata engkau tidak tinggalkan aku. Saudara perlu tahu, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Apapun situasinya, apapun masalahnya, apapun keadaannya, dan seolah-olah tidak ada jalan keluar. Kanan kiri tidak bisa, ke depan ke belakang seolah-olah jalan buntu. Tapi orang percaya, dia akan jalan ke atas. Dia berdoa, menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Itulah sebabnya ketika saudara mengucapkan kata-kata, Tuhan sendiri yang menuntun aku. Kalau Tuhan yang menuntun aku nggak perlu takut. Seperti Daud pernah berkata, Tuhan adalah gembala. Di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan besertaku. Engkau nggak perlu takut lagi. Itu hal yang kedua. Yang pertama, kita percaya Yesus mati dan bangkit buat kita. Yang kedua, Tuhan sendiri yang menuntun saudara dan saya. Kalau Tuhan sendiri yang menuntun saudara dan saya, engkau nggak perlu takut lagi terhadap bahaya apapun. Satu kali Daud, dia seringkali menghadapi banyak masalah, lalu dia mulai mencari-cari. Dia lakukan kesalahan, hal yang benar, hal yang salah. Dan satu kali dia pernah berkata demikian dalam Mazmur yang dia tulis. Dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu, Tuhan? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kendaraan di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Daud sadar betul. Karena itu sejak masa mudanya dia bersandar kepada Tuhan. Dan bahkan ketika dia punya kekuasaan yang begitu tinggi, dia tetap menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Daud tahu, dimanapun dia pergi, Tuhan ada di situ. Di atas langit, Tuhan ada di situ. Mazmur 29 dikatakan di atas badai sekalipun, Tuhan ada di situ. Di atas air bah yang menggulung, Tuhan juga ada di situ. Itu sebabnya Daud selalu berkata,
Tuhan adalah gembalaku. Tidak pernah aku takut, karena Engkau besertaku. Yang ketiga adalah ucapan kata-kata berkat. Ada iman yang hidup dalam diri. Ada iman yang hidup dalam diri. Bapak, Ibu, Saudara, dunia, masalah, hal apapun yang terjadi, seseorang mampu mengatasi masalah hanya karena satu hal, iman. Kalau iman sudah tidak ada, maka orang itu kehilangan percaya, kehilangan keyakinan, kehilangan kekuatan, rapuh. Iman yang berakar kepada Kristus tidak akan dapat digoncangkan oleh hal apapun. Ibrani 12 dikatakan di sana, dunia ini akan digoncang, semua akan digoncang. Saat ini dunia sedang digoncang yang namanya corona. Bukan hanya Indonesia, bahkan negeri yang dianggap paling kuat, super power, Amerika Serikat, digoncang dan berkata mereka minta bantuan, mereka berupaya, ekonominya juga tergoncang dan banyak hal ikut tergoncang. Saat-saat ini dunia digoncang, tapi firman Tuhan berkata ada satu yang gak bisa digoncang, orang yang punya iman, orang yang percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus yang melindungi saudara, Yesus yang menuntun saudara, Yesus yang membangun jemaatnya. Apalagi corona, alam maut sekalipun tidak bisa menggoncang, tidak bisa mempengaruhinya. Kenapa? Karena iman saudara, iman kita menyebabkan kita kuat, mampu menghadapi hal apapun. Segala sesuatu boleh terjadi. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, iman berpengaruh pada seseorang. Lalu bagaimana, apakah setiap orang percaya, setiap orang Kristen pasti tidak akan tergoncang? Bukan itu. Kenapa? Karena tiap orang punya kadar iman masing-masing. Ada orang yang hanya percaya, pokoknya kalau aku jadi Kristen, aku percaya Yesus, aku dibaptis, pasti selamat. Dia cukup sampai di situ. Tapi ternyata kehidupan tidak hanya berhenti di situ. Goncangan-goncangan bisa terjadi untuk banyak hal. Terjadi bagi setiap orang. Goncangan itu membuat kita kadang-kadang mungkin menangis. Kadang-kadang kita mungkin bisa ikut tergoncang. Tapi orang-orang yang bersandar penuh kepada Tuhan, dia hanya berkata, Tuhan, ini boleh terjadi. Sekalipun itu terjadi, tapi saya percaya Tuhan punya rencana yang terbaik. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang terbaik. Karena aku serahkan hidupku padamu. Aku percaya Engkaulah yang akan memelihara kehidupan kami. Engkaulah yang jaga kami. Engkaulah yang lindungi kami. Itu iman. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, sebelum Yesus naik ke surga, dia pernah berkata demikian. Injil Lukas 18 ayat yang 8, Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, jika Yesus datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Seseorang hanya tetap kokoh, tegak berdiri karena iman.
Tetapi ketika iman itu luruh, ketika iman itu lenyap, maka dia dengan mudah digoncang. Pohon yang sangat besar, ketika ada badai, ada angin badai, dia bisa tumbang. Kenapa? Bukankah dia berakar? Tapi lihat, mereka pohon-pohon itu yang tumbang, walaupun kelihatan kokoh berdiri, ketika kita perhatikan akarnya sudah mulai rapuh, akarnya tidak kuat lagi. Selama dia akarnya masih kuat, masih kokoh, pohon itu tetap tegak berdiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara, katakan dengan ucapan kita, aku punya iman. Imanku tetap bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Yesus pernah berkata tentang iman biji sesawi? Dalam Injil Matius pasal yang ke-20, Yesus pernah berkata demikian. Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Istilah lain dari percaya adalah karena kamu kurang iman. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ini keyakinan iman. Engkau akan kokoh dengan imanmu kalau engkau percaya dengan sungguh-sungguh bahwa saudara berakar kepada Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ketiga ucapan berkat ini. Yang pertama, Kristus telah mati dan bangkit untuk saya. Artinya, saya sudah dipindahkan dari maut ke dalam hidup dan hidup dalam kerajaan Allah. Yang kedua, Tuhan sendiri yang menolong aku. Apapun boleh terjadi, tapi kalau Tuhan yang menolong aku percaya semua hal dipakai oleh Tuhan untuk kebaikan. Dan yang ketiga, ada iman yang hidup dalam diriku. Iman percaya sungguh-sungguh yang hidup, yang bergerak, yang tidak dapat digoncangkan oleh hal apapun. Amin. Mari sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kasih setia-Mu yang memberkati kami melalui firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kami bersandar penuh kepada Tuhan. Kami telah dipindah dari maut ke dalam hidup. Dan selama kami hidup dalam dunia, Tuhan yang menolong kami. Segala hal boleh terjadi. Situasi yang buruk, yang tidak kami kehendaki, yang tidak kami harapkan bisa terjadi. Tapi kami tetap percaya Tuhan beserta kami. Tuhan yang menuntun kami. Dan sampai hari ini kami tetap bertahan dengan iman kami. Ada iman dalam diri kita. Kami bersandar penuh, berakar di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap hati. Baik kami semua yang di sini maupun yang di rumah-rumah yang mendengar firman Tuhan ini, mereka semua tetap memandang kepada Yesus dan bersandar kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih pada Bapak Kris yang sudah melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang akan memberkati beliau, Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan memakai untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lebih besar lagi. Dan memberkati keluarganya juga. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan persiapkan hati kita untuk masuk di dalam doa syafaat. Kita percaya
bahwa Tuhan hanya sejauh doa. Di dalam setiap pergumulan-pergumulan kita, di dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak semuanya mungkin menyenangkan hati kita. Ada hal-hal yang mengecewakan, ada hal-hal yang mendukakan hati kita. Namun biarlah kita serahkan semuanya dalam doa, karena kita percaya bahwa doa sanggup mengubah segala sesuatu. Mari bersama-sama kita akan naikkan pujian kita. Kita serahkan.
saat ini Tuhan sedang, oh Tuhan, keadaan Indonesia ini sedang dalam, oh Tuhan, setiap segala sakit penyakit Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, untuk ibadah hari ini Tuhan, dialah jadi berkat Tuhan buat jemaat-jemaat HOG Tuhan, buat, oh Tuhan, buat kami semuanya Tuhan, terkhusus juga Bapa, buat yang melayani hari ini Tuhan. Oh, Engkau tidak pandang pelayanan kami Tuhan, Engkau pandang, oh Tuhan, hati kami Tuhan, karena kami bisa melayani Engkau dengan sepenuh hati kami Tuhan. Oh Tuhan, Kau berkati bangsa Indonesia ini Tuhan, bebaskan kami Tuhan dari, oh Tuhan, segala sakit penyakit Tuhan. Terlebih Tuhan, oh COVID-19 ini Tuhan, kami percaya Tuhan, tiba waktumu Tuhan, Engkau sembuhkan dan kami bisa berkumpul, beribadah bersama-sama seperti sedia kala Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati Tuhan untuk HOG Solo, setiap visi misi gereja HOG Solo Tuhan, khususnya biarlah HOG Solo ini bersatu dan, oh Tuhan, maju bersama-sama Tuhan, dan setiap visi misi HOG Solo ini kami tercapai bersama-sama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan doa hari ini dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan untuk menerima berkatnya. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat rahmat anugerah Allah Bapa, oleh cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati hidupmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaan, diberkatilah pelayananmu, diberkati studimu, diberkati kesehatanmu, diberkati apa yang kau kerjakan. Tuhan yang membuatnya menjadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.